negara lain. Kan resesi sudah ada Myanmar, Vietnam, Thailand, Filipina, India sudah resesi. Ya, mereka di Singapura juga resesi. 56 ribu 1 liter. Kita masih 12 ribu. 10 ribu dan 12 ribu. Nah, tetapi pertanyaan kalian, apakah akan ada? Ya pasti dinaikkan. Bapak Presiden pasti menaikkan harga itu. Karena sumber kita tidak ada. Dulu produksi Chevron, Caltex maupun mobil oil itu satu macam, namanya fuel oil, hitam. Diproduksi, itu bahan baku buat kilang minyak. Itu kita impor ke Singapura, satu macam, kembalinya 5 macam. Solar, bensin, after, dan lain-lain. Nah, kenapa ini mesti dilakukan? Kenapa kan baru diresmikan kilang minyak yang menurut Bapak Menteri SDM itu akan membuat kita mandiri. Kenapa bukan itu aja? Masuk ke situ barangnya, diproduksi sendiri. Kenapa? Kenapa dari dulu saya sudah bersentuhan 9 periode presiden. Saya belum melihat kemandirian dari energi terkait dengan minyak bahan bakar ini. Belum pernah saya lihat. Yang adalah kita impor habis-habisan dari luar. Dan muncullah mafia migas untuk menggeranyangi, menaikkan harga seperti itu. Dan juga bisa penyimpangan volume tanker yang masuk ke Indonesia. Itu sebetulnya. Nah, jadi hal lain lagi yang membuat krisis bahwa ternyata hasil tangkapan ikan di laut itu ternyata ada diekspor langsung di laut. Ya, saya tahu orang-orang yang melakukannya itu. Jadi, setidak-tidaknya itu harus ditertibkan oleh bea dan cukai. Nah, saya dengar bahwa seluruh barang-barang di Cina akan dikenakan pajak. Itu baik. Karena barang-barang dari Cina masuk ke Indonesia, itu bukannya mensejahterakan pedagang Tionghoa, tetapi mematikan seluruh kegiatan dagang masyarakat Tionghoa di Indonesia. Yang dimulai dari tekstil 63 pabrik tekstil itu tutup. Jadi apa yang dilihat itu penyerapan tenaga kerjanya ini. Dan banyakkan kita di negara ini kalau dipercaya selalu tampil seperti percaya diri. Padahal itu data statistik gitu loh. Ya, jangan begitu, kasihan. Ya, hormati, dukung Bapak Prabowo. Dan jangan dibuat jangan kebohongan meliputi sampai di atas laporannya itu. Harus betul-betul nyata dan bisa diperiksa lapangan. Ya, sekedar informasi dulu saya ikuti Pak Harto kalau di istana itu ada laporan setiap menteri. Buku kuning itu ditulis rahasia situ. Apa yang sudah dilakukan sesuai anggaran pendapatan belanja negara, dan apa hambatannya, dan bagaimana solusinya, dan apa rencana ke depan. Itu semua menteri melakukan itu. Nanti buku itu diambil seknek, diperiksa di lapangan. Menteri yang bohong itu langsung diganti. Ya, itu. Tapi dulu, orang melaksanakan sesuai anggaran, rincian anggaran. Ini enggak. Rincian anggaran jalan-jalan. Ini minta uang-uang jalan. Jadi Bapak Presiden harus tegas terhadap penggunaan uang negara. Nah, aspek tantangan kita, hambatan kita terkait dengan korupsi, saya kira Bapak Presiden sudah harus tegas. Sudah saatnya membentuk unit khusus untuk melakukan tindakan. Mungkin pilih orang-orang yang berani untuk melakukan tindakan terhadap penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya terkait dengan penyimpangan dan lain-lain sebagainya. Sudah saatnya, kalau tidak bisa hancur. Saya kira itu, dan peluang kita apapun yang terjadi dalam hidup manusia, rumah tangga maupun apalagi bangsa ini, nggak usah terlalu berpikir banyak. Kekhawatiran secara manusia normal, takut resesi normal. Tapi orang yang beragama tidak perlu takut. Karena memang kehidupan dua sisi. Ada satu kebahagiaan, ada kepahitan. Nah, kalau kepahitan datang, pahami bahwa itu direncanakan oleh Tuhan. Untuk supaya apa? Manfaat kepahitan resesi yang kita alami nanti. Kayak di Filipina sudah orang jalan kaki sudah.
Itu menyadarkan kita bahwa ternyata hidup itu tidak selalu enak. Karena tidak selalu enak, baru kita sadar. Ternyata di atas kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwase, yang bisa merubah hidup kita menjadi bahagia dan tidak bahagia. Maka caranya adalah kembali sadar bahwa kita orang beragama yang harus membangun persaudaraan supaya kita bisa saling mendukung, saling menghormati, saling menolong, dan lain sebagainya. Jadi resesi tidak harus dipandang sebagai satu tamparan hidup yang parah, tapi pandanglah resesi itu sebagai suatu peluang untuk berubah menjadi lebih baik. Ya, Pak, kondisi resesi saat ini, bagaimana Pak untuk bangsa Indonesia ini, peluang dan tantangannya seperti apa nih Pak? Masa saat ini dan ke depan adalah di mana masa-masa manusia dan pemerintahan negara-negara di dunia wajib dan harus mempertimbangkan berbagai hal yang mungkin terjadi terhadap negaranya. Hal yang mendasar sekali yang dapat kita lihat langsung bagaimana di Timur Tengah perang antara Iran, Israel, dan Amerika, dan melebar sekarang kepada negara-negara Teluk, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, dan lain-lain. Melebar. Jadi peperangan ini adalah peperangan tidak sekedar peperangan antara dua negara, tetapi peperangan sudah meluas. Ya, di antara sejumlah negara. Dan implikasinya juga berakibat terhadap terhambatnya 20% kebutuhan minyak dunia dari Selat Hormuz yang diliwati oleh sejumlah tanker itu. Tidak hanya minyak, pasokan logistik itu, rantainya itu terputus sama sekali. Tidak ada. Para pemilik pelayaran, pemilik kapal enggan untuk melayarkan kapalnya karena takut dirudal dan asuransinya terlalu tinggi. Sebenarnya banyak. Jadi tidak hanya minyak, logistik juga terganggu. Rantai pasok logistik terganggu. Kalau kita mendengar dan menonton berita-berita, terutama berita medsos, televisi maupun para influencer di Indonesia, di Jakarta, kita akan bisa sampai putus asa, frustasi. Tetapi harus saya tegaskan bahwa berita-berita ini semua tidak bersumber dari hal-hal yang sesungguhnya. Harusnya kita selalu berpatokan terhadap berita dari pemerintah, karena pemerintah memiliki akses yang kuat terhadap sumber berita yang sesungguhnya, dan pasti pemerintah tidak akan membuat rakyatnya untuk gelisah, stres, bahkan ketakutan. Jadi jangan mendengarkan para ahli-ahli yang mengaku ahli yang tidak ahli, jangan mendengarkan orang pakar-pakar yang tidak pakar, jangan mendengarkan apalagi kalau dibumbu-bumbui penghinaan terhadap sesama, penghinaan terhadap Amerika, penghinaan terhadap Iran, penghinaan terhadap Israel. Ini pasti adalah orang-orang yang memang latar belakangnya pasti ada kesusahan hidup. Jadi diimplementasikan di dalam medsos. Ya, jadi seperti cari panggung untuk ngomong, padahal itu menyesatkan masyarakat. Saya ulangi, berita-berita medsos, televisi yang lebih banyak tidak mendasarkan pada fakta real, itu adalah berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara.